Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-722. Trik jawab cepat dengan menentukan kata kunci dari soal. Ini tentang kompetensi teknis untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K. Langsung kita masuk ke soal berikutnya, nomor 11 ya. 1-10 ada di video sebelumnya ya. Seorang anak yang tidak mampu membangun kerjasama dalam kelompok, dia cenderung menguasai forum dan tidak memberi kesempatan kepada teman-temannya. Jika teman lain berhasil mengendalikan diskusi, dia lebih memilih bekerja mandiri. Anak seperti itu bermasalah dalam hal perkembangan: A. Kognitif interaksional, B. Sosial emosional, C. Moral spiritual, D. Sosial kognitif, atau E. Kognitif pengetahuan. Oke, kita cari kata kunci di soal nomor 11 ini. Kita perhatikan ada 3 sikap yang terdapat pada soal tersebut yang menjadi clue. Yang pertama adalah anak tersebut cenderung menguasai forum. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Clue yang ketiga, dia memilih bekerja mandiri jika orang lain mengendalikan diskusi. Nah, ketiga sikap tersebut akan menunjukkan bahwasannya anak tersebut bermasalah dalam hal sosio-emosional atau sosial emosional. Jawaban yang B. Selanjutnya, di soal nomor 12. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberi tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberi buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, atau E. Memberikan soal tambahan mengenai materi tersebut. Kita lihat di sini ada clue dari jawabannya. Di soal ini kita fokus di clue-nya. Lihat, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan. Oke, siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran. Itu adalah kalimat-kalimat kunci. Jika ada siswa atau anak yang mengalami kesulitan memahami pelajaran, maka langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dengan membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Artinya, pilihan jawaban yang D, membantu siswa yang mengalami kesulitan. Pasti cari penyebabnya, kemudian cari solusinya. Pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 13. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat, D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, atau E. Memberikan motivasi untuk semangat mengikuti pembelajaran. Kita lihat di sini di soal nomor 13. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran yang bersifat abstrak, itu kata kuncinya. Pembahasan selengkapnya adalah kunci dalam menjawab soal ini adalah disebabkan karena materinya bersifat abstrak, sehingga langkah terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membuat pembelajaran tersebut tidak abstrak atau menjadi nyata. Jadi, untuk membuat pembelajaran itu tidak abstrak lagi, maka dibutuhkan alat peraga dan media yang tepat, sehingga materi disampaikan tidak abstrak lagi dan siswa akan mudah untuk memahaminya karena siswa mengalami secara langsung. Jadi jawabannya benar adalah pilihan yang C. Selanjutnya di soal berikutnya, latihan tes P3K bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Soal nomor 14, panjang sekali ya, karena kita mencoba untuk
membuat soal ini benar-benar hot ya. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, D. Keluarga, atau E. Sekolah. Kita coba di sini. Ada kata kunci sebenarnya di kalimat salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Itu adalah clue untuk jawaban di soal nomor 14. Jadi, kita perhatikan kalimat salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Jadi jelas intelijensi yang rendah di sini termasuk faktor intelektual atau intelijensi. Jawaban yang benar adalah opsi yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 15 latihan tes P3K bersama klub matematika. Menguasai hubungan konsep antar pelajaran terkait. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Manajerial. Menguasai hubungan konsep antara pelajaran terkait. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk kompetensi apa? Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita perhatikan di sini. Kalau kompetensi pedagogik di sini berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, ya, teknisnya. Kepribadian adalah sikap guru. Sosial ini berkomunikasi dengan masyarakat, menjalin kerjasama, ini hanya contoh. Profesional ini keilmuannya. Oke, pelajarannya, menguasai mata pelajarannya, mapelnya yang diampunya. Jadi, kalau lihat di sini menguasai hubungan antar konsep berarti di sini konsep-konsep keilmuan berarti termasuk dalam kompetensi profesional. Ingat, 4 kompetensi guru adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. A, B, C, D, E tidak ada ya dalam untuk 4 kompetensi dari seorang guru. Jadi, ini sebagai bahan belajar kita. Sebagai informasi, kita klub matematika ada bimbel kursus untuk tes P3K yaitu klub matematika Go ASN. Di sini ada paket belajar komplit ya. Kita ada sesi belajar interaktif setiap hari Senin sampai Minggu. Ada mentor kualitas, profesional, dan berpengalaman dari klub matematika. Soal-soal yang kita berikan juga soal yang hot. Tryout secara rutin dengan jumlah soal 150 soal, luar biasa. Kuis setiap pertemuan, kemudian ada mini tryoutnya juga setiap minggu. Kita berikan jadwalnya sederhana seperti ini untuk sesi belajar interaktifnya. Senin manajerial, Selasa sosiokultural, Rabu teknis, Kamis TBS atau penalaran, Jumat wawancara, Sabtu mini tryout, kemudian Minggu tryout yang 150 soal. Untuk jadwal ini kita buat secara online ya, secara daring ya. Jadi kita pembelajaran secara daring dimulai sejak Anda mendaftar sampai dengan tes P3K dimulai. Jadi hanya 1 kali bayar Anda sudah berhak mengikuti klub matematika Go ASN. Oke, berapa biayanya? Untuk biaya silakan pendaftarannya hubungi kami di nomor ini atau ada di kolom deskripsi video ini juga kita berikan linknya. Semua fasilitas tersebut hanya Rp200.000. Sekali lagi, Rp200.000. Dan sekali bayar. Hari ini Anda bayar, kita akan berikan bimbingan sampai tes P3K itu dimulai. Oke, segera bergabung dan amankan 1 tiket untuk tes P3K ini. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.